Oke, terima kasih feedbacknya. Baik, karena jamnya sudah menunjukkan pukul 16:08, saya izin untuk memulai kelasnya. Jadi selamat sore, semua mahasiswa yang ada di Zoom meeting ini, yang sepertinya ada dari kelas IF 8 dan juga IF 7 ya. Iya, Pak. Iya, IF 7 aman? Nggak ada kelasnya Pak Sopian? Aman, Pak. Oke, baiklah ya, kalau aman ya kalian bisa masuk ke kelas yang jam ini ya, biar nggak usah malam. Oke, baik, pertama-tama ya saya ucapkan, selamat sore buat semuanya. Oke, untuk hari ini mungkin kita, adakan kelasnya itu secara online ya. Ada beberapa pertimbangan, tapi pertimbangan utamanya karena saya memang masih belum sakit, udah seminggu ini, ditambah lagi suara saya yang emang belum, bisa untuk ngajar di kelas, suara saya masih kecil, kemarin 4 hari saya malah nggak bisa ngomong sama sekali. Oke, jadi mungkin untuk, minggu ini kita akan online dulu ya. Kebetulan materinya mungkin kalau yang udah buka LMS, itu saya baru masukkan hari ini karena emang ada sarombak, dulu modulnya. Itu materinya adalah tentang pemanfaatan, teknologi Map gitu ya, peta. Nah untuk, teknologi yang akan kita gunakan itu sebagai contoh kasusnya bagaimana kita mengelola, eee, data-data yang terkait dengan peta adalah menggunakan Google Map API ya. Kenapa pakai Google Map API walaupun untuk memanfaatkan teknologi Google Map API itu musti, register atau, mendaftarkan menggunakan kartu kredit, ternyata, teknologi alternatif selain menggunakan Google Map API yaitu Mapbox, juga di tahun ini ada perubahan regulasi. Jadi ketika kita ingin mendapatkan, API key-nya, itu juga mewajibkan harus memasukkan nomor kartu kredit, ya. Jadi, regulasinya berubah dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu masih aman, kita bisa register saja, dapat API key-nya ya di Mapbox. Cuman sekarang, harus pakai, daftar kartu kredit. Jadi karena emang kondisinya seperti itu, ya udah kita coba lihat pemanfaatan petanya itu ya pakai Google Map API, sebuah, API yang sangat umum digunakan untuk berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan, eee, informasi atau data-data terkait peta. Oke, mungkin sambil saya, share screen, saya nggak akan terlalu lama karena memang saya nggak bisa ngomong terlalu lama sih ya. Nah, cuman ada beberapa hal penting yang mungkin perlu kalian ketahui ya sebagai dasar, di mana mungkin nantinya bisa teman-teman kembangkan untuk mengeksplor lebih jauh terkait bagaimana kalian mengelola aplikasi yang di dalamnya ada kebutuhan, pada pemanfaatan suatu peta ya. Oke, jadi ini modulnya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan atau bekerja dengan Google Map API, itu caranya sama seperti ketika kita memanfaatkan, YouTube API ya, karena sebagai service yang diberikan oleh Google. Untuk menggunakan Google Map API, teman-teman harus punya dulu akun Google, eee, Console ya. Jadi yang kemarin teman-teman udah buat, ya bisa login juga pakai akun emailnya ya, sebagai, Google Development. Nah, nanti teman-teman bisa aktifkan API-nya di situ ya. Kurang lebih, semua petunjuk untuk teman-teman menggunakan API key dari membuat, akun Google Development Console sampai teman-teman mengaktifkan API key untuk Google Map, itu sudah ada di sini ya petunjuknya. Oke, nanti teman-teman bisa, baca ya. Secara, garis besar itu sama seperti yang udah kita praktekkan waktu YouTube API. Nanti teman-teman bisa baca. Nah, cuman, di sini bedanya adalah ketika nanti teman-teman mengaktifkan API-nya, ya layanan yang akan digunakan, itu kalian yang aktifkan itu adalah untuk layanan Google Map API-nya. Oke, jadi saya akan coba tunjukkan langsung saja, sambil demo. Di sini saya udah masuk ke dalam, halaman Google Development Console-nya ya, kemudian kalau saya masuk ke halaman dashboard
dari project yang sedang aktif saat ini, ya. Kalian nanti tinggal pilih saja, project-nya yang mau menggunakan atau memanfaatkan Google Map API. Nah, nanti teman-teman tinggal nyalakan saja API-nya di bagian API and Service, lalu pilih, eee, menu Enable API, ya. Jadi silakan saja kita cari API yang mau kita aktifkan, yaitu Google Map API, ya kita searching aja Google Map saja. Nah, nanti ada banyak sekali pilihan sebenarnya ya. Oke, ada banyak sekali, layanan-layanan terkait peta gitu yang diberikan oleh Google. Nah, yang kita perlu aktifkan untuk menampilkan, peta itu adalah yang service ini, Map JavaScript API. Jadi, kurang lebih kalau untuk menampilkan, peta, ya Google itu punya beberapa layanan. Nah, karena kita itu asumsinya adalah mengembangkan aplikasi berbasis web, maka layanan Map JavaScript API lah yang akan kita pilih. Nah, beda lagi kalau misalkan kalian mengembangkan aplikasi berbasis Android misalkan, itu ada lagi ya, API untuk menampilkan peta di Android. Kalau di iOS beda lagi ya, cuman karena kita itu, jatuhnya adalah mengembangkan aplikasi di web, nah kita bisa pakai yang ini ya, Map JavaScript API. Dari namanya sendiri, ya ini Google Map API, saya akan sebutnya seperti itu. Ya kalian bisa lihat bahwa nantinya bahasa pemrograman utama untuk mengelola map dari Google API itu adalah JavaScript. Maka, ya saran saya untuk kalian bermain dengan Google Map API, kalian paham dulu konsep dasar dari bahasa pemrograman JavaScript. Karena butuh pengetahuan itu, ya. Minimal sampai kalian paham bagaimana, eee, menggunakan objek JavaScript. Ya kita udah belajar JSON, harusnya kalian udah kebayang ya, bagaimana kita nantinya menggunakan atau, memanfaatkan konsep objek di JavaScript, karena membutuhkan itu untuk mengambil atau mengelola data-data yang nantinya disediakan oleh Google Map API, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kalian, belum aktifkan, ini biasanya akan kalian diminta untuk meng-enable. Kalau kalian, memilih menu enable, nantinya, dia akan meminta untuk memasukkan ini ya, sama seperti YouTube API, kalian diminta untuk membuat, kredensialnya ya. Jadi nantinya kalian diminta untuk memasukkan beberapa, nilai, seperti itu. Nah, di sini nantinya kalian akan diminta untuk memasukkan, eee, kartu kredit sih. Nah ini ya, kalian diminta untuk memasukkan kartu kredit di bagian, sini ya, metode pembayaran. Jadi kalian diminta untuk membuat billing namanya, itu ya. Ini kalian harus memasukkan kartu kredit yang valid ya, yang aktif. Nah, nanti barulah dia akan diproses untuk, eee, mendapatkan API key untuk Google. Dan enaknya API key untuk Google Map ya, itu kalau di Google itu namanya adalah, eee, Google Map Platform, seperti itu. Kalian bisa menggunakan key tersebut untuk mengakses seluruh layanan dari Google Map API. Nggak cuman ini, tapi misalkan nanti kalian butuh, eee, layanan untuk geocoder, itu bisa pakai API key yang sama, atau misalkan untuk Google Direction, itu juga API key-nya bisa sama ya. Jadi kalian bisa menggunakan satu key untuk berbagai layanan peta yang disediakan oleh Google. Oke, jadi kalau kalian sudah, punya API key-nya, nanti kalian bisa mengelola ya kebutuhan kalian untuk mengakses, layanan dari Google Map API dari aplikasi kalian sendiri. Yaitu karena akan dibutuhkan ketika kalian akan meminta, request ke layanan dari Google Map itu sendiri nantinya ya. Oke. Nah, untuk kuotanya gimana? Jadi batasannya gimana? Untuk batasannya sih itu ketika kalian, baru daftar ya. Nah, kalian dikasih masa trial selama 3 bulan, ya. Jadi, kalian bisa lihat status saya itu masih trial, ya saya buat baru di sini.
dengan durasi trial-nya tuh masih 83 hari lagi. Jadi selama 3 bulan itu kalian bebas mengakses, fitur-fitur atau layanan-layanan yang diberikan oleh Google Map platform ini ya, apapun itu, ya nggak hanya Map JavaScript API, tapi semuanya itu secara cuma-cuma, ya. Eee, Nanti ketika sudah habis masa trial-nya, kalian akan diminta aktivasi. Nah, ketika sudah, aktivasi ya, itu nanti kalian, perlu membayar ketika sudah melakukan service ya, untuk berapa kali request ke misalkan kalau Google Map API itu ada batasnya berapa kali request ya, nanti kalian bisa lihat di, pricing detailnya, gitu. Jadi berapa kali map-nya di-load di aplikasi kalian, nantinya itu, eee, menjadi batasan dari pembayaran untuk layanan dari Google Map API tersebut ya. Oke, nanti bisa kalian baca lebih detail, di, pricing-nya ya, setiap layanan tuh beda-beda pricing-nya, jadi emang harus dibaca sendiri, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian, mau nyoba ya, mangga, mungkin nanti kalian bisa nyoba sendiri di rumah, tapi ya syaratnya adalah kalian punya, kartu kredit atau, debit seperti Genius itu bisa dipakai, nomor kartunya sebagai pengganti kartu kredit ya, mangga. Selain Genius masih ada lagi kok layanan-layanan yang bisa debit, online seperti itu. Oke. Nah, setelah kalian punya ini ya, API key-nya, ya, kalian sudah punya kredensialnya seperti ini. Nah, maka kalian bisa manfaatkan, eee, key ini untuk berbagai kebutuhan di aplikasi Anda. Misalkan hal paling dasar yang perlu Anda ketahui ketika bermain dengan peta adalah menampilkan peta itu di dalam aplikasi yang kalian bangun, ya. Jadi kita akan coba untuk nampilkan objek petanya. Itu langkah pertama kalau kalian, belajar memanfaatkan Google Map API. Nah, untuk menampilkan peta, oke kita lihat. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan. Pertama adalah di mana tempat kalian akan memunculkan si peta tersebut. Nah, karena kita itu akan membangun aplikasi berbasis web, maka tentu saja kita akan menampilkan peta tersebut di dalam suatu halaman web, ya. Artinya kalian cukup dengan membuat suatu file HTML. Jadi kalian bisa taruh nantinya peta tersebut di dalam file HTML kalian, ya. Nah itu, syaratnya, tempat di mana kalian taruh petanya. Nah, untuk contoh di dalam modul, saya nggak buat dia itu sebagai, file HTML ya, walaupun kalian sebenarnya cukup dengan membuat file HTML biasa itu bisa, cuman saya sengaja bikinnya itu, menjadi, file PHP ya, seperti ini. Jadi langkah pertama ya kalian siapkan dulu, template untuk halaman yang akan kalian gunakan untuk menampilkan petanya. Seperti ini ya, kalian, atur CSS-nya juga mangga, misalkan kalian mau ngatur nantinya bentuk petanya seperti apa. Nah, ini hanya contoh dasarnya aja, ya nanti bisa kalian, simulasikan seperti itu ya. Nah, yang penting adalah kalian nantinya perlu menambahkan sebuah tag div ya, jadi kalian perlu menambahkan sebuah elemen div, itu di dalam struktur HTML kalian. Misalkan seperti ini, ya. Saya punya sebuah tag div ya dengan ID-nya itu yaitu map. Nah, di bagian inilah nantinya objek peta yang saya dapatkan dari Google Map API itu akan di-load ya ke dalam halaman web pada aplikasi yang saya bangun. Jadi di posisi ini nantinya akan dipanggil itu si petanya ya dengan properties petanya atau ya, bentuk petanya itu mengacu pada ini ya, style CSS yang sengaja saya buat seperti ini. Jadi ukuran, mau tinggi, mau lebar, mau marginnya ya mengikuti ini. Kalian bisa mengeditnya lagi kalau misalkan mau baiki bagaimana nantinya peta itu tampil di halaman web kalian. Oke. Oke, jadi kita siapkan dulu, halaman webnya. Nah, kemudian untuk memulai kita menggunakan, peta, nah, maka kalian harus load dulu ya, si Map JavaScript API-nya ke dalam file, eee, di mana kalian akan menampilkan petanya. Berarti kita akan
API ini ya ke dalam file ini. Anggaplah ini nama filenya adalah map.php, jadi kita akan meloadnya ke sini ya. Nah, caranya adalah kita gunakan perintah seperti ini. Jadi kita buat dulu sebuah tag JavaScript ya, lalu kita akan panggil dia menggunakan cara pemanggilan seperti ini ya. Ini sama saja seperti kita memanggil atau meminta request ke suatu server yang menyediakan layanan ya. Jadi kalau seperti kita mengakses API publik. Ya, ini nggak beda jauh ya. Kita ngaksesnya ke sini untuk meminta layanan peta ke Google Map API. Ini adalah URL request kita. Sorry. Ya. Nah, di sini ada dua parameter yang bisa kalian nantinya isi ya, sesuai dengan kebutuhan. Pertama, dia membutuhkan nilai yaitu key. Key itu adalah API key kalian yang kalian dapatkan dari sorry, Google. Ya, ini adalah tempat kalian mengisikan API key kalian. Kemudian ada parameter kedua, itu adalah callback. Ini adalah fungsi global yang akan dipanggil setelah map JavaScript API kalian itu dimuat sepenuhnya. Ibaratnya ini adalah fungsi pertama yang akan dipanggil ketika request-nya itu berhasil. Gampangnya kayak gitu ya. Jadi ketika sudah di-load permintaan library-nya, ini akan langsung dipanggil. Yang nantinya akan ditampilkan pemanggilan fungsinya itu di halaman web kalian gitu ya. Nah, nantinya biasanya fungsi ini itu berisi proses untuk menampilkan objek peta ya, atau membuat objek peta lah seperti itu yang akan ditampilkan pada bagian di mana kalian ingin peta itu untuk muncul di dalam halaman web kalian ya. Kalau di sini kasusnya nanti akan muncul di sini kalau di contoh seperti itu. Oke. Nah, oke, ini contohnya ya untuk penerapannya. Nah, di mana kita memanggil script ini, kita bisa panggil dia ya di bagian body ya dari struktur HTML kalian. Biasanya sih kalau JavaScript ya kalian lihat saja aturan pemanggilan suatu script dari JavaScript biasanya kan di akhir ya atau di atas ya. Mangga itu bisa disesuaikan ya untuk pemanggilannya. Jadi kalian wajib memanggil ini dulu. Pak, gimana kalau misalkan kita nggak punya key-nya? Jadi untuk contoh, saya punya sebuah contoh ini. Jadi ini, oh sorry belum saya aktifkan. Oke ya, ini adalah kondisi ketika aplikasi untuk menampilkan peta di Google Map itu berjalan dengan benar ya, maka akan tampil tampilan seperti ini. Ini suatu halaman web sederhana yang di dalamnya ada sebuah peta seperti itu ya. Ini contoh yang ada di modul ya, file map 1, file map gitu ya. Ini ketika kasusnya adalah saya memanggil layanan ke Google Map API itu key-nya benar. Jadi key-nya emang sudah tervalidasi oleh Google. Nah, bagaimana kalau misalkan saya memanggil nih suatu file ya, di mana di dalamnya ada script untuk menampilkan peta, tapi key-nya nggak saya lampirkan. Misalkan ini adalah contoh program yang saya berikan ke kalian, cuman belum saya buka di LMS. Ya itu key-nya sengaja sudah saya hilangkan, soalnya itu punya saya, ya nanti kalau dipakai oleh 80 mahasiswa, nanti kreditnya habis gitu ya. Oke, pertemuan 12. Oke,
Nah, ini adalah kondisi ketika key-nya itu nggak ada gitu ya. Jadi kalau misalkan saya tampilkan, nah seperti ini yang saya panggil di yang barusan. Oke, kalian lihat. Oke, di sini key-nya tidak ada ya, sehingga ketika dijalankan uh, aksesnya ditolak, sehingga saya aplikasi yang saya buat ini nggak bisa mengambil resource yang diberikan oleh layanan Google Map API. Jadi semua code saya yang ke bawah ini, ya yang ini, itu nggak bisa dijalankan karena membutuhkan resource dari si resource dari layanan Google Map API itu sendiri. Ya, jadi tanpa key maka kalian nggak bisa menggunakan layanan tersebut. Jadi wajib kalian harus punya key-nya. Nah, tapi kalau key-nya itu berhasil, maka ya kita bisa menampilkannya seperti yang contoh pertama yang saya tunjukkan ke kalian ya. Jadi seperti ini. Oke, ya ini tampilannya. Nah, kemudian untuk menampilkan peta ya, kalian itu harus membuat sebuah objek ya, sebuah objek peta lah saya sebutnya seperti itu, di mana objek peta itu dibuat ya dari suatu kelas maps ya, di mana kelasnya itu merupakan library yang diberikan oleh layanan Google Map API. Nah, untuk membuat objeknya itu eh, seperti ini ya. Tapi di sini ada kesalahan, ada typo lah. Harusnya mapnya ini besar karena kita itu memanggil konstruktor dari kelas. Jadi udah pasti besar ya. Ini contohnya seperti yang ini. Langsung di sini aja. Oke ya. Ini itu kita membuat sebuah objek di mana objeknya itu kita buat dari sebuah kelas yaitu map. Di mana kelas map ini adalah kelas yang diberikan oleh Google Map API. Jadi punyanya Google gitu ya. Nah, perintahnya mas sederhana seperti ini saja ya. Di mana di dalam parameter dari konstruktor map itu kalian perlu mendefinisikan dua buah nilai. Yang pertama adalah di mana peta itu akan dipanggil. Ya, tempat peta itu nantinya akan ditampilkan di halaman web kalian. Nah, sehingga untuk contoh ini saya mendefinisikan dia itu akan ditampilkan pada elemen di dalam dokumen dengan ID map. Ya, artinya, nah, langsung di kodenya aja. Nah, saya akan memanggilnya itu di sini, ya. Oke, jadi kalian juga harus paham dokumen objek modelnya JavaScript gitu ya. Maksudnya gimana? Oke, jadi ibaratnya saya menampilkannya pada dokumen ya, di mana elemen ID-nya itu adalah map. Seperti itu. Kemudian untuk parameter keduanya, kalian bisa memasukkan suatu objek yang kalau di dalam dokumentasinya itu kita sebut sebagai map option. Jadi opsi atau konfigurasi dari objek peta yang mau kalian tampilkan ya. Ada banyak konfigurasi yang bisa kalian atur sebenarnya. Cuman yang paling dasar itu biasanya dua ini. Pertama adalah posisi di mana peta itu akan ditampilkan, jadi senternya ya. Oke, seperti ini. Jadi center itu nantinya membutuhkan sebuah objek koordinat, di mana objek koordinat itu mempunyai dua nilai yaitu latitude dan longitude. Nah, ini akan saya jelaskan nanti di bab 2 seperti itu. Dan yang kedua itu ada properties yang namanya zoom. Nah, zoom itu adalah merepresentasikan nilai kedalaman peta ya. Seberapa dalam peta itu untuk dilihat dari atas. Semakin tinggi ya, semakin besar nilainya, semakin dalam juga nanti tampilan peta yang akan muncul di halaman web kalian. Tapi semakin rendah nilainya, semakin kecil nilainya, maka semakin tinggi juga ya
tampilan peta yang akan muncul di halaman web kalian, gitu. Jadi sebagai contoh, misalkan ya ini saya ubah, saya lihat zoom-nya itu 2, kita lihat, jangan di sini, ini pasti akan, gagal. Saya akan buka dulu di satunya lagi ya, bentar. Oke, ya misalkan saya ganti jadi 2. Oke, nah maka kalau kita refresh ya, kita akan melihat bahwa lihat bagaimana tampilan petanya itu akan semakin tinggi ya, posisi kita melihat ke dalam peta ya. Jadi ini ibaratnya kita melihat itu dari atas bumi gitu. Semakin kecil nilainya, semakin atas juga tampilan petanya ya. Tapi semakin kita perbesar nilai zoom-nya akan semakin dalam juga kita melihat si peta itu. Oke, ya. 12 jadi masuknya seperti ini, seperti itu, ya. Oke. Jadi untuk menampilkan peta, ya cukup perintahnya seperti ini, gitu. Ini untuk nyeting objek petanya dulu, gitu. Kalau yang ini saya hapus dulu deh. Ya, cukup seperti ini saja. Nah, kemudian kalian tinggal panggil saja si fungsinya itu di luar, eee dari, atau masih di dalam si tag JavaScript kalian. Ya, ini untuk menjalankan si fungsi ini, yang memanggil fungsi ini. Yang akan secara otomatis akan dipanggil ketika halaman webnya itu, di-load ya, berdasarkan ya perintah dari sini, gitu. Karena kita akan callback atau memanggil langsung ketika halamannya di-load itu dia akan langsung memanggil si fungsinya. Oke, seperti itu mungkin gambaran sederhananya, ya. Jadi sebenarnya ya simpel sih untuk menampilkan atau memanggil petanya saja di dalam suatu halaman web. Oke. Nah, detailnya nanti bisa kalian baca di modul seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah punya sebuah objek peta, maka ada banyak hal yang bisa kalian lakukan sebenarnya ya. Eh, Hal pertama yang mungkin perlu kalian ketahui adalah memahami yang namanya titik koordinat. Jadi kalau kita bermain peta, ya pasti nanti erat kaitannya dengan kita bermain dengan titik koordinat. Titik koordinat itu sendiri adalah perpotongan dari garis lintang dan garis bujur. Itu secara konsep konsep peta seperti itu ya. Oke, jadi di Google Map API sendiri ya untuk kita menentukan titik koordinat, yaitu nantinya kita bermain dengan 2 garis itu ya, garis lintang dan garis bujur yang akan dikenal sebagai latitude dan longitude. Oke, nanti kalian bisa baca konsepnya lebih jauh dari di modul seperti itu. Nah, di Google Map API sendiri ada beberapa format yang bisa dibaca ya untuk menentukan nilai latitude atau garis lintang dan longitude ya, garis bujur seperti itu. Pertama, ya kita bisa memasukkan nilai longitude dan latitude-nya dengan format derajat desimal, ya formatnya seperti ini ya, pakai suatu nilai desimal atau bisa menggunakan derajat, menit, dan detik ya, format seperti ini atau menggunakan derajat dan menit ya. Oke. Ya, Google Map API bisa membaca ketiga ini, cuman umumnya itu menggunakan ini ya, nilai derajat desimal. Itu. Ya, jadi kita bisa menggunakan nilai derajat desimal ini sebagai inputan nilai untuk mendefinisikan berapa nilai longitude dan latitude dari suatu titik koordinat di dalam peta nantinya. Nah, fungsi dari titik koordinat untuk apa sih? Ya, banyak manfaatnya. Nah, salah satunya kita bisa memberikan suatu penanda pada suatu titik lokasi di dalam peta, ya. Ibaratnya kita bisa memberikan sebuah marker atau sebuah simbol gitu ya,
pada suatu titik lokasi di dalam peta. Nah, fungsinya itu ada banyak hal. Mungkin kalian bisa memberikan suatu penanda di mana lokasi kalian saat ini ya, atau mungkin kalian bisa memberikan suatu penanda pada suatu, tempat ya, atau suatu lokasi tertentu atau suatu jalan. Jadi ada banyak sekali fungsinya. Nah, penanda itu akan muncul pada nilai koordinat yang kalian masukkan ya, ketika kalian memanggil si penanda tersebut. Jadi nantinya dia akan muncul di dalam peta yang kalian buat, gitu. Nah, untuk membuat penanda ya, caranya nanti bisa kalian baca lengkapnya di sini, seperti itu. Nah, cuman kalau mau best practice-nya kalian bisa lihat untuk memanggil atau membuat suatu penanda, kalian perlu membuat suatu objek ya, di mana objeknya itu dibuat menggunakan suatu konstruktor dari sebuah kelas marker. Ya, ini adalah eh, kelas yang kita perlukan untuk membuat sebuah objek penanda ya, atau objek marker. Jadi kalau di dalam peta yang marker itu ya seperti yang tadi ya ini. Nah, ini adalah suatu marker yang terbentuk ya dari aplikasi yang saya buat seperti itu. Nah, untuk membuatnya perintahnya sederhana seperti ini ya. Kalian perlu buat objeknya ya dari kelas marker seperti itu. Kemudian di dalam parameternya kalian nantinya bisa menambahkan sebuah parameter yang kita sebut sebagai marker option atau konfigurasi dari objek marker yang ingin kalian tampilkan di dalam peta, dan konfigurasinya itu ada cukup banyak yang bisa kalian atur. Kalian bisa baca lengkapnya di Google Map Documentation gitu ya. Saya nggak memasukkan semuanya di modul, tapi bisa kalian baca. Nah, cuman ada dua parameter ya atau properties di dalam objek map option marker optionnya yang perlu kalian definisikan. Pertama adalah di mana tempat marker itu akan muncul pada peta ya. Jadi titik koordinat di mana marker itu akan tampil atau muncul ya. Nah, dia membutuhkan suatu pemanggilan untuk properties namanya position. Kemudian nilainya itu berupa sebuah objek koordinat atau objek titik koordinat ya, di mana objek titik koordinat itu biasanya membutuhkan dua buah nilai, latitude dan longitude ya. Latitude duluan baru longitude seperti ini ya. Nah, lalu yang kedua adalah sebuah properties yaitu map. Nah, map ini adalah mendefinisikan objek peta mana yang akan kita sisipkan si marker itu. Nah, contoh kasus ini adalah saya akan memasukkan marker itu ke dalam objek peta. Ya, berarti ke sini. Kalau misalkan, wah kalian nggak pakai nama objeknya itu beda ya. Misalkan nama objeknya adalah peta saya gitu. Nah, maka di sini sesuaikan ya peta saya. Ya, jadi kayak gitu ya. Ini sesuaikan dengan objek peta yang kalian miliki di aplikasi kalian. Nah, kemudian ada title. Nah, ini nih opsional, nggak wajib dipanggil sebenarnya. Title itu memberikan suatu tooltips ya. Nanti ada informasi apapun itu ya berupa string. Misalkan di saya memasukkan nilainya adalah string dari Universitas Komputer Indonesia. Nanti ketika saya membuat marker, ketika saya highlight ke markernya akan muncul informasi ini ya di marker yang saya buat. Oke, cukup seperti ini aja untuk membuat marker. Nah, kalau kita misalkan jalankan, oke, ya seperti ini. Ini kalau misalkan saya sorot ke markernya, ya title itu ya seperti ini, memberikan suatu tooltip ya, sesuai dengan apa yang kita isikan di nilai untuk si properties title tersebut. Ini bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan. Oke, ya kalau kalian lihat ya nilai longitude latitude-nya itu sengaja saya setting untuk ngambil nilai di Unicom, jadi dia akan tampil di areanya Unicom itu sendiri, seperti itu.
Nanti kalian bisa coba lihat contoh lebih lanjutnya di modul ya. Oke. Nah, setelah itu hal lain yang ingin saya sampaikan ke kalian adalah, nah kita bisa membuat suatu bentuk interaksi ya dengan suatu marker di dalam peta atau pada peta itu sendiri. Ibaratnya kalau di dalam JavaScript kita bisa memberikan event ya, suatu kejadian untuk menghandle aksi apapun yang bisa dilakukan oleh user pada objek peta yang ada di aplikasi kalian. Contohnya misalkan ketika saya mengklik peta ini, peta ya atau marker, itu nanti ada suatu aksi yang terjadi. Ya, kita bisa membuat operasi seperti itu. Nah, beberapa contoh yang saya berikan ya di modul itu adalah ketika misalkan user itu mengklik si marker ya, di mana nantinya eh, aksi yang akan berjalan adalah si zoom-nya itu akan masuk ya. Jadi akan melakukan zoom in untuk tingkat menampilkan petanya itu pada tingkat kedalaman yang lebih dalam lagi ya dari tingkat kedalaman semula. Seperti itu. Contohnya kayak gini. Oke. Jadi ini tampilan awalnya. Ini kalau saya klik marker di peta ini, nah maka dia akan melakukan zoom in untuk tampilan petanya ya, untuk menampilkan tampilan yang lebih dalam lagi dari kondisi semula seperti itu ya. Kemudian ada satu lagi sih yang saya tambahkan, ini kalau saya geser nanti dia akan kembali ke tampilan semula setelah 5 detik. Nah, seperti ini. Jadi saya menyetingnya adalah kalau posisinya berubah dari posisi saat ini gitu ya, selama 5 detik dia akan kembali ke posisi semula. Nah, oke ya. Nah, untuk bisa melakukan ini dan kalian bisa membaca contoh kodenya ya di dalam modul, kalian harus paham dulu, ya pasti udah paham ya, itu tentang konsep pemberian event di dalam JavaScript. Ya, jadi JavaScript kalian tahu sendiri ya bisa diberikan berbagai macam event, ada klik ya, on mouse over, on move out ya, on load dan lain sebagainya ya. Nah, itu kalian bisa terapkan konsep itu. Plus kalian juga harus membaca si Google Map ini ya, objek Google Map atau objek peta yang nantinya disediakan oleh Google Map API itu bisa menghandle event apa saja ya, karena mungkin tidak semua event yang bisa dihandle ya, syaratnya kalian baca di dokumentasinya. Cari aja ke bagian event, nanti ada banyak sekali ya contoh-contoh yang nantinya kalian bisa untuk lihat ya, ini beberapa event yang bisa dihandle, nanti bisa kalian baca di sini. Oke, tinggal kalian gabungkan saja sama konsep sintak dasar dari JavaScript. Nah, contohnya misalkan saya akan tunjukkan ya ini. Oke, nah ini untuk membuat tadi ya perintah ketika ada perubahan pada posisi center peta, nah maka dia akan men-setting ya petanya itu untuk balik ke posisi awal. Seperti itu ya. Ini dia memanggil posisi awal yang ada di dalam sini. Ya, dia akan memanggil ke sini gitu. Ya. Ini di settingnya adalah 5000 detik atau 5 detik seperti itu. Oke, ya ini bukan dimasakkan ya, tapi 5 detik saya perbaiki. Nah, kemudian untuk contoh yang berikutnya, oke saya coba perbesar dulu layarnya. Oke. Ya. Nah, seperti ini ya. Google kita pakai Google Maps
google.map.event.add-listener. Nah, ini untuk menyisipkan event apa yang nantinya akan didengarkan oleh uh, objek peta ya yang ada di aplikasi kita. Nah, parameternya itu ada 3. Pertama adalah objek apa yang akan mendengarkan event-nya. Kemudian yang parameter kedua adalah jenis event-nya. Seperti itu. Nah, jenis event kalian bisa lihat yang tadi saya tunjukkan di dokumentasinya, apa saja yang dikenal. Kemudian ada sebuah fungsi. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang akan dipanggil ketika terjadi event. Jadi merepresentasikan aksi apa yang nantinya akan dilakukan ketika event-nya itu ditangkap. Contohnya di sini aksi yang akan dilakukan adalah ketika ada event klik, maka ubah set zoom-nya menjadi 14 ya. Karena awalnya itu saya setting 10. Jadi kalau diklik itu nanti zoom-nya akan berubah menjadi 14. Kemudian posisinya senternya akan memanggil posisi dari si marker itu sendiri ya di mana gitu. Oke. Kurang lebih seperti ini fungsinya ya. Detailnya nanti kalian bisa baca di modul atau di dokumentasinya, sama saja. Oke, jadi untuk yang tadi itu saya hanya ingin menunjukkan bahwa suatu objek peta yang kita buat melalui Google Map API itu bisa kita tambahkan event untuk membantu kita berinteraksi dengan user ya, dengan berbagai bentuk event yang nantinya bisa ditangkap, dan aksinya itu tergantung bagaimana kebutuhan kita di dalam aplikasi yang kita bangun, seperti itu. Ya, ini contoh sederhananya saja. Untuk aksi lainnya bisa kalian nanti explore lebih lanjut. Nah, kemudian hal penting lainnya kalau kita bermain dengan peta adalah, nah, ini ya, kita bisa menampilkan markernya itu secara dinamis. Oke, sebentar. Nah, sorry, salah. Di sini ya. Kita bisa menambahkan markernya itu secara dinamis ya. Sekaligus kita nantinya bisa mendapatkan titik koordinat yang nantinya diberikan oleh si Google Map API-nya. Ya, jadi contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Jadi saya punya contoh, yaitu ada di file map3.php gitu ya. Nanti kalian bisa lihat codingannya. Nah, kasusnya seperti ini ya. Ini kondisi awalnya. Nah, misalkan ya saya mengklik suatu wilayah nih, misalkan ITB. Jadi kalau saya klik ITB, nah di sini akan muncul sebuah marker baru ya. Nah, marker ini saya buatnya secara dinamis, yang saya setting ketika ada aksi klik ya oleh user pada halaman objek peta ya, maka akan membuat sebuah marker gitu. Ya, ini salah satu pengembangan dari yang event tadi ya, interaksi di dalam objek peta tadi gitu. Nah, kemudian kita juga bisa kembangkan lagi dengan mengambil nilai latitude dan longitude ya dari titik yang ditunjuk oleh si marker. Dan proses ini itu otomatis ya, karena nilainya itu bukan kita yang nyari, tapi diberikan langsung oleh Google Map API-nya. Jadi kita hanya tugasnya nangkep nilainya, kita tampilkan sesuai kebutuhan. Nah, prosesnya nanti bisa kalian lihat di bab 2 ya, di poin 2.5, ya ini mendapatkan titik koordinat lokasi di Google Map dengan memanfaatkan suatu marker, seperti itu. Beberapa hal yang akan kalian buat, oke, saya akan langsung ini ya. Pertama adalah ya kalian harus menambahkan objek markernya dulu ya secara otomatis. Nah, di sini saya ini saya hapus dulu. Saya memanfaatkan tadi event on click ya. Kalau ada event klik dengan memanfaatkan add listener, jadi kita akan gunakan ini untuk
memberikan aksi bahwa ketika ada klik nanti tampilkan markernya. Seperti itu, ya. Konsepnya sama kayak tadi. Nah, kemudian di sini ada sebuah variabel var posisi titik sama dengan event.length. Ini maksudnya apa? Nah, di sini saya memanfaatkan sebuah objek dari kelas event ya punyanya Google Map untuk mengambil nilai latitude dan longitude ya yang muncul ketika kita membuat sebuah marker. Jadi ketika kita menunjuk suatu titik di dalam peta, nah nanti perintah ini akan mengambil nilai longitude dan longitude-nya. Seperti itu, ya. Nilai ini itu nanti bentuknya kayak gini ya, bentuknya suatu objek. Kayak ginilah bentuknya. Ini kalau misalkan kalian lihat secara visualnya ya. Jadi nilai yang akan ditampilkan itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada nilai latitude-nya dan nilai longitude-nya ya. Itu ditampung ke dalam posisi titik. Nah, ketika saya mau menampilkannya, nah di sini ada suatu kondisi ya. Jika ada nilai ya pada objek marker, maka kita akan set posisinya di posisi yang sama nilainya pada posisi titik gitu ya. Jadi kalau sudah ada marker, jadi nggak usah bikin objek marker lagi. Tapi kalau belum ada objek marker 2, ya, maka kita buat markernya. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya itu kalau kita nggak buat kondisi seperti ini, maka ketika kalian klik ya, ini kalau kalian lihat ya, ini saya klik, yaitu marker yang muncul cuma satu seperti itu. Ya, tapi kalau kalian misalkan nanti membuat tanpa menggunakan kondisi untuk ngecek apakah sudah ada marker atau belum seperti yang ada di contoh, itu maka kalian bisa memunculkan marker itu setiap kalian klik ada marker lagi gitu. Seperti itu ya. Jadi misalkan ini saya kondisinya saya ubah dulu saja di map 3 misalkan seperti ini. Ini sobat seperti ini saja ya. Ini kalau saya refresh, nah maka setelah saya klik di layar, oh dia nggak masuk, sorry. Ya ini harus saya rubah semuanya sih. Oke. Nah, dia akan kayak gini ya. Jadi ya lokasinya ada banyak gitu. Markernya bisa dibuat banyak. Ya kalau misalkan kondisi kalian emang membutuhkan menampilkan jumlah marker lebih dari satu ya mungkin nanti bisa disesuaikan. Tapi kalau misalkan kondisi kalian hanya ingin menampilkan sebuah marker saja dan kalau sudah ada marker itu nggak bikin objek marker baru melainkan memindahkan objek marker yang sudah ada ke posisi yang baru. Nah kalian tinggal ya buat seperti tadi ya seperti ini gitu ya. Ya ini menyesuaikan kebutuhan sih. Oke, ini nanti bisa kalian explore lagi ya. Nah, kemudian bagaimana caranya menambahkan nilai longitude dan longitude? Tadi kan kita udah tahu ya, nilai latitude dan longitude itu didapatkan dari sini. Ya, yang ditampung ke dalam variabel posisi titik. Nah, kita tinggal menggunakan saja konsep JavaScript ya, DOM-nya JavaScript. Kita tinggal ambil saja nilainya, kita selipkan ya ke dalam elemen di dalam HTML yang ID-nya lat dan ID-nya LNG seperti itu. Jadi ya penerapan sederhananya kalian tinggal buat sebuah elemen HTML seperti ini, misalkan ke dalam suatu form kayak gitu ya. Ada sebuah elemen yang ID-nya lat dan ID-nya longitude gitu, LNG. Nah, nanti kan kalau seperti ini artinya kan kita menyisipkan nilainya itu sebagai value di sini, ya. Maka ya tampilnya adalah seperti ini. Ini yang didapat untuk latitude-nya, ini yang didapat nilainya untuk longitude-nya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya.
Oke, itu salah satu eksplorasi pemanfaatan, interaksi dengan suatu objek peta, ya. Sisanya bisa kalian eksplor sendiri. Oke, hal lainnya yang bisa kita lakukan untuk ketika bermain dengan peta adalah oke, nah, memanfaatkan layanan geocoding, ya. Layanan geocoding sendiri adalah suatu layanan di mana nantinya kita bisa melakukan suatu proses konversi, ya, suatu alamat, misalkan seperti ini contohnya, Jalan Puri Kencana 2 Cipageran 1 itu menjadi suatu nilai titik koordinat geografis. Ya, ibaratnya menjadi suatu nilai di mana ada nilai latitude dan longitude-nya. Ya, tadi kita udah lihat bahwa nilai koordinat itu nilainya ada 2 latitude dan longitude. Nah, fungsi geocoding itu membantu kita untuk melakukan konversi suatu alamat atau suatu tempat ya di dalam peta itu menjadi titik koordinat. Nah, pemanfaatannya ada banyak banget ya. Misalkan kalian ingin mencari suatu nih eh, lokasi ya, mau itu jalan, mau itu suatu tempat, mau suatu daerah, biasanya kalian akan memasukkan pencariannya itu ya berupa suatu string. Nanti secara otomatis ya peta itu akan memunculkan lokasi. Biasanya dengan menambahkan atau memunculkan satu marker ke dalam titik sesuai dengan alamat yang dicari. Nah, itu salah satunya adalah memanfaatkan layanan geocoding di dalam aplikasi tersebut gitu. Contohnya kayak gini, yaitu kalian bisa lihat nanti contohnya di map4.php, misalkan ya saya punya suatu peta, lalu saya punya suatu text box untuk melakukan pencarian alamat misalkan, alamatnya ini defaultnya saya masukkan Jalan di Pati Ukur ya untuk dicontoh. Kalau saya pilih cari alamat, nah nanti dengan layanan geocoding yang disediakan oleh Google Maps API, dia akan secara otomatis menampilkan nah, di mana alamat dari Jalan di Pati Ukur. Oke, ya ini kita coba lihat. Nah, ya, dia akan tampil di sini. Oke, alamat lainnya misalkan siapa ini? Rumahnya siapa? Misalkan ya Jalan Venus Barat 8 11 itu ya. Cari alamat, nah, saya perbesar dulu deh karena ini nggak otomatis untuk ngezoom gitu. Oke, kita lihat. Nah, dia akan tampil di sini nih. Benar nggak ini Jalan Venus Barat nomor 11? Nah, kita coba lihat. Ah, ternyata benar ya. Nah, rumahnya juga benar nih, Jalan Venus Barat nomor 11 nih. Nah, kalau nomor 12 gimana? Cari alamat. Ah, benar ya. Ini sorry, muncul 2 kali karena emang saya nggak buat validasi untuk menampilkan si markernya hanya sekali. Jadinya ketika kita ngeklik, kalau kalian nanti nyobain aplikasi yang saya berikan, ini akan muncul berkali-kali gitu ya, si, apa namanya teh, si markernya gitu. Ya, cuman kita bisa lihat bahwa kita dengan memasukkan suatu alamat atau suatu lokasi di sini ya, misalkan Unicom kayak gitu. Nah, maka secara otomatis ya kita bisa membuat peta ini menampilkan di mana posisi dari sesuatu yang kita cari, ya. Nah, itu semua bisa dilakukan kalau kita memanfaatkan layanan geocoding yang disediakan oleh Google Maps API. Oke. Nah, pemanfaatannya itu nanti bisa kalian baca di bab 3 ini. Nah, untuk bisa menggunakannya kalian perlu mengaktifkan ya sebuah layanan namanya geocoding API. Jadi ada layanan lagi yang harus kalian aktifkan lagi ya. Kalau yang tadi yang Google JavaScript API itu hanya untuk petanya, objek petanya. Nah, untuk layanan-layanan lainnya ada banyak banget yang disediakan, itu kalian perlu aktifkan lagi. Misalkan kalau kalian butuhkan. Nah, nanti kalian aktifkan lagi caranya sama seperti yang mengaktifkan untuk service API Google pada umumnya. Nanti kalau ini sudah aktif, ya, nah kalian nanti bisa manfaatkan layanannya. Oke, nah beberapa hal yang nantinya bisa perlu kalian pahami adalah melihat formatnya, ya. Nah ini adalah bentuk request. Oke, nanti kalian bisa baca detailnya. Nah, cuman yang nantinya perlu diperhatikan adalah ada 3 nilai yang bisa kalian gunakan untuk
melakukan request. Pertama adalah suatu properties alamat. Jadi ini adalah suatu string ya dari alamat lokasi yang ingin kalian cari, bisa jalan, bisa tempat ya, bisa apapun ya. Yang kedua adalah location. Nah, location itu nantinya menerima suatu objek kok titik koordinat. Nah, location itu kalau nantinya kalian mau menggunakan ya layanan yang kita sebut sebagai reverse geocoding. Jadi ini kebalikan dari yang contoh yang saya uh, simulasikan barusan. Nah, ini nantinya kalian memasukkan suatu nilai koordinat. Nah, sama Google itu akan memberikan koordinat itu ada di alamat mana gitu ya, seperti itu. Ya, nanti akan memberikan suatu informasi berupa suatu jalan atau suatu tempat atau suatu lokasi kayak gitu. Lalu yang ketiga ada place ID ya. Ini kalau misalkan kalian menerapkan suatu service yang namanya Google Place API. Nah, itu kita bisa mencari suatu lokasi tempat ya, itu dengan memasukkan inputannya berupa place ID-nya. Ya, cuman di modul ini saya nggak membahas yang place ID ya. Seperti itu. Nanti kalau misalkan kalian mau lihat, kalian bisa baca dokumentasinya. Nah, geocoding itu cukup kalian memilih salah satu saja ya, hanya satu. Entah itu address, location sebagai atau place ID sebagai parameter untuk melakukan proses konversi dari geocoding itu sendiri ya. Kalau masukkan address yang string itu nantinya hasilnya adalah suatu data location ya, objek dengan nilai latitude longitude. Kalau location nanti kebalikannya itu akan menghasilkan suatu address, kurang lebih seperti itu ya. Ini bisa kalian baca sendiri nanti. Parameter opsionalnya ada banyak banget. Ini bisa kalian baca, ini untuk tambahan parameter sesuai kebutuhan kalian seperti itu. Nah, ini yang penting ya. Ini adalah nilai yang akan dibalikan ketika kita berhasil melakukan request. Jadi setelah kita melakukan request ke Google Map API, nanti inilah hasilnya yang akan dibalikan. Ya, dan yang kita gunakan ya sesuai kebutuhan seperti itu gitu ya. Oke. Nah, biasanya sih kita lihat kebutuhannya di mana. Umumnya sih kita pakai yang geometri sebenarnya. Gitu. Tapi ya ini disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke. Nah, untuk contohnya nanti bisa kalian baca di sini langkah-langkahnya. Oke, kalau untuk di dalam contohnya sendiri ya kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, untuk melakukan geocoder kalian perlu mendefinisikan sebuah objek ya. Ini untuk nantinya melakukan pemanfaatan untuk layanan-layanan geocodernya. Jadi kalian harus buat objek dulu ya dari sebuah kelas geocoder ya, ini dari library Google Map API-nya ya. Kalian bisa deklarasikan seperti ini ya di dalam fungsi initmap. Kenapa di dalam initmap? Jadi biar ketika kita memanggil objek peta, otomatis kita membuat objek dari geocoder itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk prosesnya kita bisa membuat sebuah fungsi gitu ya. Misalkan seperti ini, saya punya fungsi untuk konversi alamat ya. Oke, jadi di sini saya punya variabel seperti ini ya, var address sama dengan dokumen.getElementById. Nah, ini itu saya gunakan untuk menampung nilai yang saya dapatkan dari text box yang tadi ya. Yang ini ya, ketika saya memasukkan suatu nilai, nah ini ya, nilai value-nya itu saya ambil, disimpan ke dalam variabel address. Nah, kemudian ketika saya menggunakan geocodernya ya, maka di sini kalian bisa lihat. Oke, nah saya memasukkan nilainya ya, saya menggunakan properties address yang tadi di konsepnya ya, nilai untuk melakukan proses konversi ya berdasarkan inputannya. Nah, saya menggunakan address. Nah, addressnya ini diambil dari sini ya, berarti nilainya yang saya dapatkan dari
text box ya di halaman HTML. Nah, kemudian kita juga perlu mendeklarasikan fungsi callback-nya ya. Ini ketika memanggil fungsi ya, callback ini nantinya ada dua parameter yang harus kalian isi, ada result dan ada status. Ya ini udah wajib harus kalian isi seperti ini. Ya, ini untuk mendapatkan hasil dan ini akan dipanggil ketika proses request. Jadi ketika request hasilnya nanti akan diterima dengan menjalankan fungsi callback ini. Ya, ini udah formatnya seperti ini. Jadi kalian memang tinggal ikuti saja. Nah, paling aksi di dalam metodenya nih yang akan fungsinya nih yang akan kalian sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Dimana kalau misalkan statusnya adalah oke, maka apa yang akan saya lakukan adalah membuat marker ya. Jadi ini membuat marker di mana ya prosesnya ini sama seperti yang tadi ya. Cuman kalian lihat di sini posisinya itu saya dapatkan dari properties geometri ya, kemudian untuk location. Nah, ini kalau kalian tadi saya minta baca, nanti kalian bisa lihat di sini sebenarnya. Nah, ini ya. Ini kalau kalian baca objek di dalam JavaScript, tapi sama aja cara bacanya kayak baca JSON. Jadi ketika saya menerima hasil, saya memanggil sebuah properties geometri di mana saya memanggil nilai objek untuk location yang ini. Kemudian dalam location nanti saya akan bisa memanggil objek lagi untuk objek latitude dan longitude-nya. Nah, jadi manggilnya itu ya seperti ini kalau di JavaScript untuk mengakses nilai di dalam sebuah objek. Kayak gitu ya. Ya sederhananya nanti posisinya itu adalah mengacu ke nilai longitude dan longitude yang dilempar oleh Google Map API. Kemudian kalau misalkan saya mau menampilkan nih nilai longitude dan longitude-nya ya saya bisa membuat seperti ini. Saya tampung dulu nilainya ke dalam suatu variabel, kemudian saya tinggal tampilkan saja. Saya lempar ke dalam suatu elemen HTML yang sudah saya siapkan. Misalkan ke dalam elemen HTML dengan nama lab dan lng. Itu saya lempar nilai yang ada di dalam variabel lab dan lng yang ini. Maka contoh tampilannya ya adalah seperti ini nantinya. Itu. Oke, jadi itu gambaran sederhana untuk fitur geocoding ya. Jadi fungsi utamanya seperti itu, melakukan proses konversi dari suatu nilai string ya, suatu alamat ya di dalam peta itu menjadi suatu titik koordinat. Nah, bisa kita manfaatkan misalkan untuk memunculkan suatu marker di titik koordinat tersebut ya. Cuman bagaimana Pak kalau misalkan ada alamat yang nggak jelas, misalkan kayak kayak gini ya. Nah, kalau seperti ini apa yang terjadi? Sorry. Ya, ini kalau saya cari alamat, dia akan tampil kayak gini. Geocode was not successful for the following reason karena hasilnya kosong. Nah, kalau hasilnya kosong artinya di data yang dimiliki oleh Google Map API emang nggak ada alamat seperti ini ya. Nah, artinya apa? Selama Google itu punya data alamatnya, data lokasinya atau apapun ya di database mereka, maka pasti akan muncul di sini. Tapi kalau Google-nya nggak punya alamatnya, maka ya dia tidak akan bisa menampilkan lokasinya. Ya gitu ya. Jadi kita hanya ngelempar alamat, biarkan Google-nya itu yang berpikir alamatnya di mana, titiknya di mana, kirimkan hasilnya, kita tampung, kita manfaatkan di dalam aplikasi kita. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, dan terakhir yang bisa kalian mainkan ya untuk dasar bermain dengan peta adalah konsep polyline dan polygon atau bagaimana menggambar garis dan suatu bangun datar ya, suatu area, suatu bidang. Jadi kalau kita bicara peta itu sebenarnya konsep dasarnya itu kita bisa menggambar tiga hal ya secara geometri. Titik yang tadi titik koordinat ya, kemudian kita bisa menggambar garis, kemudian kita bisa menggambar suatu area ya, suatu bidang. Nah, jadi tiga hal itu bisa kita tambahkan ke dalam suatu peta. Pemanfaatannya ada banyak banget ya. Contoh misalkan garis.
Ini misalkan kalian ingin menggambarkan, saya punya aplikasi yang memberikan informasi rute penerbangan di Indonesia. Nah, kalian bisa menggunakan garis untuk menggambarkan rute penerbangannya, ya. Nah, garis di dalam Google Map API itu adalah rangkaian dari titik-titik koordinat yang nantinya eh, akan saling ya berkolaborasi untuk menghasilkan suatu garis ya. Jadi titik-titik itu nantinya akan saling menyambung ya, menghasilkan suatu bentuk garis. Nah, untuk membuat garis itu nantinya kalian cukup memanfaatkan suatu kelas ya yang namanya adalah polyline ya. Cara manggilnya seperti ini, ya sama seperti yang tadi. Cara-cara yang sebelumnya ya, itu sama semua, bedanya adalah kelas yang mau dipanggilnya itu aja bedanya. Gitu ya. Untuk polyline kalian bisa memanggilnya dengan menggunakan kelas polyline. Ini untuk membuat garis. Nah, kemudian hal dasar lainnya ketika kita membuat garis, nantinya kita perlu mendefinisikan titik-titik koordinat yang mana akan kita gunakan untuk menyambung sehingga kita bisa menghasilkan suatu objek garis ya. Jadi udah pasti membutuhkan minimal 2 titik. Ya ingat kalau garis itu kan kita ya ibaratnya punya 2 titik ya, titik pertama, titik kedua. Nanti akan menggambar suatu garis ya yang menghubungkan titik 1 dengan titik 2 kayak gitu. Kalau ada 3, titik 1, misalkan titik 2, titik 3, di pen aja saya contohkan ya. Titik 1, titik 2, titik 3, nantinya ya dia akan menggambarkan seperti ini. Nah, itu konsep dasar dari menggambar garis kalau di Google Map API ya. Untuk tenan map lainnya juga sama sebenarnya konsepnya kayak gitu. Dia akan menghubungkan titik-titik koordinat untuk membentuk suatu objek garis. Oke. Nah, contohnya kayak gini. Nanti kalian bisa baca di modul ya. Oke. Ini untuk file map5 API. Nah, ini saya buat sederhana aja. Sebuah peta ya yang menampilkan rute perjalanan rute penerbangan dari Bandara Hussein. Ya, ini saya tambahkan sebuah marker di sini. Ya, dari Bandara Hussein kalian bisa lihat. Nah, ini rute penerbangan ke bandara yang ada di Bali ya. Oke, ya ini bandara di Bali. Ya, kurang lebih seperti inilah tampilannya. Ya, kalian bisa manfaatkan peta untuk membuat ya informasi seperti ini ya. Oke, jadi ini adalah ya titik koordinat yang saya gunakan untuk membuat garis seperti ini ya. Untuk shortcut yang lainnya nanti kalian bisa baca, ini nggak begitu sulit sih, cuman ya kalian nantinya perlu tahu parameter yang nantinya bisa kalian atur ketika kalian membuat objek untuk garis ya dari kelas polyline. Nah, dia menerima sebuah parameter berupa suatu nil objek gitu ya. Objeknya ini kita sebut sebagai line option ya, sama ini konfigurasi untuk membuat objek garis yang akan ditampilkan pada peta. Ada banyak parameter, ada banyak properties yang bisa kalian atur. Nah, tapi yang utama sih biasanya adalah kita bisa menggunakan properties paths ya, ini adalah jalur. Jadi isinya adalah titik-titik koordinat untuk membentuk si garisnya. Nah, kalau misalkan kalian sudah membuat sebuah variabel ya untuk menampung titik-titik koordinat tadi ya sebagai suatu array seperti ini ya, yang berisi titik-titik koordinat ya, itu maka kalian tinggal panggil saja di sini si variabelnya. Tapi kalau tidak ya kalian bisa ya ini ditulis di dalam sini. Ya, cuman saran saya ya kalian ya ini banyak gitu ya, kalian buat aja sebuah variabel untuk menampung nilai titik-titik koordinat tadi ya. Kalian bisa deklarasikan dia sebagai suatu array. Array yang berisi objek-objek titik koordinat seperti itu ya, yang di dalamnya adalah pendeklarasian objek dengan nilai latitude dan longitude. Kemudian beberapa properties lainnya yang bisa kita tambahkan, stroke color ini adalah warna garisnya. Ya, propertiesnya adalah suatu heksadesimal.
Jadi dia untuk warnanya pakai nilai hexa ya, nggak bisa kita tulis red atau blue, nggak bisa. Dia hanya menerima format hexa. Kemudian ada stroke opacity, ini adalah kecerahan dari si garis ya, bisa diatur. Lalu ada stroke weight, ini adalah ketebalan dari si garis ya, jadi tingkat ketebalannya ya. Properties lainnya bisa kalian baca di dokumentasinya seperti itu. Kemudian nah, sama seperti konsep kita kalau menambahkan suatu objek di dalam suatu uh, komponen peta gitu ya. Ini sama nanti ketika kalian menggambar apapun itu ya di dalam suatu peta. Nah, maka kalian perlu menambahkannya itu ke dalam objek peta milik kalian. Nah, cara menambahkannya adalah seperti ini. Ya, rute penebangan kita panggil fungsi setMap, lalu parameternya adalah objek dari si peta. Nah, rute penerbangan adalah si ini ya, objek dari si polyline untuk kasus yang ini. Nah, kemudian untuk parameter dari fungsi setMap adalah objek peta milik kalian. Jadi kita bisa menampilkan seperti ini sehingga nanti garisnya akan muncul di atas atau di dalam peta pada aplikasi kalian. Oke, nanti bisa kalian baca detailnya seperti ini ya. Ini bisa kalian lihat. Ya, ini udah kombinasi dari beberapa tadi konsep yang sudah kita bahas di atas seperti itu. Nah, kemudian terakhir mungkin untuk pemanfaatan peta adalah kita menggambar yang namanya poligon ya. Kalau tadi titik udah, garis udah. Nah, terakhir itu adalah kita manfaatkan peta untuk menampilkan suatu bidang ya atau suatu bangun datar segi banyak ya yang kita kenal sebagai poligon. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk memberikan suatu informasi atau representasi dari suatu area atau suatu luas wilayah tertentu. Misalkan wilayah administrasi ya, atau kota atau suatu danau, suatu lahan ya, gedung atau suatu tempat atau suatu provinsi ya apapun itu ya yang ada batas wilayahnya. Ya, jadinya dengan poligon kita bisa menggambarkan suatu wilayah yang nantinya akan terlihat batas wilayahnya yang direpresentasikan pada bagian di dalam atau area di dalam poligon. Ya, sebagai cakupan dari wilayah tersebut. Nah, contohnya di modul itu saya punya contoh aplikasi sederhana untuk menampilkan wilayah Kota Bandung. Oke, jadi ini adalah poligon yang menampilkan batas wilayah dari Kota Bandung ya. Jadi Kota Bandung ya ini wilayahnya. Di luar sini itu adalah bukan Kota Bandung. Ya, jadi konsep poligon ini adalah konsep dasar yang mana implementasinya itu sangat banyak di aplikasi atau fitur-fitur aplikasi zaman sekarang sebenarnya. Misalkan, kalian bisa membuat poligon ini sebagai suatu batas wilayah. Jadi, apabila misalkan kalian punya fitur seperti ini, ketika saya ada di Bandung, maka tampilkan informasi promo-promo tempat wisata yang ada di Kota Bandung. Nah, namun kalau misalkan, wah lokasi saya nih bukan di Kota Bandung, jadi misalkan nih marker saya itu kan di luar Kota Bandung, maka nggak ada tuh, saya nggak akan mendapatkan push notifikasi informasi promo tempat wisata di Kota Bandung. Nah, itu salah satu manfaatnya kalau kita punya suatu batas wilayah. Jadi ini bisa menandai jika kita ada dalam suatu batas wilayah, aksinya apa, jika di luar aksinya apa. Yaitu salah satu pemanfaatan yang bisa kita gunakan dari pembuatan poligon sebenarnya. Ya, jadi advance-nya tuh ke sana. Tapi kalau sekarang ya dasarnya ya kita buat dulu nih. Kalian bisa membuat suatu bangun datar atau suatu bidang datar yang merepresentasikan suatu poligon di dalam peta ya. Belajar itu dulu. Kalau kalian sudah bisa ya nanti bisa dikembangkan lagi ilmunya ya. Karena untuk membuat poligon seperti ini ya itu nggak mudah ya. Kalau kita lihat contohnya saja, nah untuk membuat wilayah
Kota Bandung, ya poligonnya itu untuk koordinatnya itu ada banyak banget. Jadi konsep poligon itu sama kayak polyline, itu nantinya merupakan rangkaian dari titik-titik yang nantinya akan membentuk suatu bidang datar gitu ya, atau bidang segi banyak. Jadi untuk Kota Bandung kan ya kita tahu Kota Bandung mah wilayahnya kan ya itu nggak simpel ya, nggak sesimpel kita membuat kotak gitu ya atau segitiga. Walaupun kalau kalian berarti belajar membuat poligon di dalam peta ya mungkin dari objek bangun datar yang sederhana dulu gitu ya. Kalian buatnya dengan merangkai titik-titik koordinat untuk membuat objek tersebut. Cuman ya kalau Kota Bandung ya kayak gini. Nah, ini ada banyak banget ya. Ini contoh saja. Nah, semakin detail ya batas wilayah atau poligon yang dihasilkan ya semakin baik gitu ya. Ya kalian lihat sendiri. Ini aja kalau Kota Bandung ini tuh satu titik, ya ini satu titik koordinat, ini titik koordinat, dia nyambung kayak gini. Ke sini ada titik koordinat lagi dia nyambung, ya makanya ya itu titiknya banyak gitu ya, karena emang seperti itulah ya. Cuman nanti mungkin kalian bisa belajar yang simpel dulu, kayak yang di dokumentasi dia tuh buatnya segitiga. Jadi titiknya cuma ada 3 gitu ya. Titik A, kemudian kita buat titik yang kedua B, kemudian kita buat titik ketiga C ya. Nah, kalau poligon dia itu akan nutup dari titik 1, titik 2, nah titik 3 dia akan menutup wilayah yang terbuka ini. Gitu. Ya, beda kalau polyline enggak. Kalau poligon dia akan menutup, ya, jadi wilayahnya akan tertutup. Dan ini adalah wilayah yang luas dari poligon itu. Ya, konsepnya kayak gitu. Ini kalau koordinatnya ada 3 titik gitu ya. Pak, Bapak dari mana dapat nilai titik koordinat ini? Oke, ya kalian bisa mendapatkannya dari misalkan dinas ya pariwisata atau dinas Kota Bandung yang mereka pasti punya datanya gitu ya. Kalau mereka punya sistem GIS pasti mereka punya ya dari data-data yang di open publik juga bisa atau kalian bisa memetakannya sendiri. Nah, untuk memetakannya itu ada sebuah tool dari Google juga namanya Google Earth. Kalian bisa main-main dengan ini ya untuk mendapatkan nilai titik koordinat dari suatu wilayah yang nanti nilainya itu bisa kalian manfaatkan untuk suatu kebutuhan kalian dalam bermain dengan peta gitu ya. Jadi silakan kalian nanti eksplorasi tools ini ya untuk bermain-main dengan mendapatkan nilai titik koordinat suatu tempat ya karena ya kita bisa manfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam Google Earth ini untuk mendapatkan suatu nilai titik koordinat tertentu. Atau misalkan kalau mau yang sederhana aja, kalau untuk aplikasi sederhana ya kita bisa pakai Google Map. Di situ kan nantinya ketika kita mengklik Google Map itu kan ada suatu nilai koordinat yang itu bisa kalian manfaatkan gitu. Ya, cuman untuk membuat kayak poligon, saran saya kalian belajarlah menggunakan Google Earth. Oke, ya. Oke, paling itu aja sih ya dasar dari pembuatan peta kalau di dalam modul. Uh, itu basicnya. Sisanya mah pengembangan lebih lanjut ya dari keempat konsep tersebut. Ya cuman kalau kita mau bermain dengan peta, apapun teknologi yang kalian gunakan ya, mau Macbook, ya mau Open Street, seperti itu ya, konsepnya sama. Pasti kita akan bermain dengan bagaimana kita bisa menampilkan objek petanya di dalam aplikasi kita, kemudian bagaimana kita nantinya bisa memasukkan suatu nilai titik koordinat ya, kemudian bagaimana kita nantinya bisa mencari suatu lokasi tertentu, dan bagaimana kita bisa menggambarkan suatu garis ya, ataupun suatu area, dan bagaimana nantinya user, penggunanya itu bisa berinteraksi dengan peta yang kita tampilkan di aplikasi kita. Main-mainnya di sana.
dasarnya ada di modul, pengembangannya mungkin bisa kalian praktekkan untuk berbagai kebutuhan ketika nantinya kalian mendevelop suatu aplikasi, ya. Cuman teman kalian itu, karena modul saya itu dasar dan sebenarnya ini itu saya ambil dari dokumentasinya Google API, seperti itu ya. Nah, kalian bisa baca lebih lanjut untuk konsep-konsep yang lainnya itu di dalam Google Map API untuk bagian dokumentasi dan juga ada contoh-contoh atau sampel-sampelnya juga gitu ya yang bisa kalian nanti coba untuk ulik lebih jauh ya. Misalkan Pak, saya mau bikin aplikasi yang bisa menampilkan garis nih Pak, tapi pingin garisnya akurat hanya di jalan saja nih Pak, dari rumah saya ke Unicom. Bisa nggak Pak? Kalau pakai Google Line kan berarti saya harus tahu nih lokasi titik-titik koordinat dari jalan yang akan saya lalui. Ya emang, manualnya seperti itu. Cuman di Google itu ada layanan Google Direction yang mana titik-titik koordinat untuk jalan yang akan dilalui kita dapatkan dari situ. Kita cukup melempar titik awal kita berangkat dan titik tujuan. Nanti jalannya ya titik koordinat dari jalan yang akan kita lalui kita dapatkan dari sana. Yang tinggal kita olah saja di dalam aplikasi kita untuk membuat si garisnya seperti itu ya. Nah, itu salah satu pemanfaatannya ya. Mungkin kalian udah sering pakai Google Map, kalian pakai Google Direction ya konsep dasarnya kayak gitu. Cuman ini nantinya berjalannya itu bukan di aplikasi Google Map-nya, tapi di aplikasi kalian gitu. Oke, paling itu dulu. Kebetulan HP saya juga laptop saya juga udah habis. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini sekilas saja karena memang materinya cukup banyak, cuman dasar. Ya, saya udah sengaja bikin konsepnya itu dalam bentuk diktat ya. Jadi biar bisa kalian nanti baca kembali penjelasan saya karena emang sekilas saja seperti itu. Untuk mencobanya ya silakan kalian coba eksplorasi lebih jauh lagi di rumah. Paling itu saja mungkin untuk kelas hari ini dan semoga minggu depan kita bisa ketemu di kelas ya untuk materi terakhir. Nggak materi terakhir, untuk pertemuan di lab terakhir karena materinya masih sisa 2 lagi gitu ya. Dan semoga kondisi saya itu bisa untuk membuka perkuliahan di kelas gitu ya. Materi terakhir masih seputar API, itu kita akan coba melihat konsep bagaimana kita menerapkan pembuatan suatu layanan web service private seperti itu ya, jadi private API. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih bagi yang telah masuk dalam Zoom hari ini. Untuk absensinya, ya saya akan sengaja untuk menganggap semuanya hadir gitu ya. Udahlah, ini absensinya saya bebaskan saja. Yang penting ya silakan kalian baca saja materinya ya, ilmunya kan buat kalian. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Sama-sama. Semoga cepat sehat, Pak. Mangga, jangan